Pemirsa, ayo hidup sehat. Tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang asal-usul tanaman sukun. Konon, tanaman bernama Latin Artocarpus altilis ini berasal dari Papua Nugini, Kepulauan Maluku, dan Filipina. Sukun atau breadfruit sendiri sudah dimanfaatkan sebagai bahan pangan sejak 3000 tahun yang lalu. Catatan sejarah penyebaran tanaman tersebut baru terdokumentasi pada era kolonialisme atau tepatnya abad ke-18. Kala itu para penjelajah samudera asal Inggris mengusulkan kepada Raja George III untuk menjadikan sukun sebagai alternatif bahan makanan pokok di negara-negara jajahan Inggris. Akhirnya pada tahun 1791, benih tanaman sukun sukses berlabuh di Kepulauan Karibia. Dari kepulauan tersebut, sukun terus menyebar ke seantero dunia. Saat ini tanaman sukun bisa ditemukan di 90 negara yang terbentang mulai dari Amerika Selatan, Tengah, Karibia, Asia Tenggara hingga Afrika. Dari segi fisik, tanaman sukun mirip dengan nangka, karena kedua tanaman tersebut memang berasal dari keluarga Moraceae atau nangka-nangkaan. Pohon sukun bisa tumbuh hingga 30 meter tingginya dengan daun yang berukuran 20 hingga 60 cm. Bentuk daunnya menyirip dalam dengan tekstur yang agak keras seperti kulit. Berat buah sukun berkisar antara 400 hingga 1200 gram. Namun, ada pula varietas tanaman sukun yang berat buahnya bisa mencapai 5 kg. Buah sukun ini berbentuk bulat hingga cenderung lonjong dengan warna hijau terang yang akan berubah menjadi kuning kecoklatan ketika telah matang. Buah sukun tidak memiliki biji dalam dagingnya. Selain itu, daging buahnya juga sangat empuk, hampir mirip dengan roti yang sudah digoreng. Mungkin itulah yang membuat buah ini dijuluki breadfruit atau buah roti. Buah sukun bisa diolah dengan berbagai macam cara, mulai dari direbus, digoreng, dibuat tepung hingga keripik. Tapi bukan buahnya saja yang bermanfaat. Konon katanya bunga jantan tanaman sukun yang telah kering dapat dimanfaatkan sebagai obat nyamuk. Selain itu, rebusan daun sukun juga kabarnya berkhasiat ampuh mengobati penyakit kuning atau hepatitis. Benarkah demikian? Tuh ya dibikin makanan ya. Kalau aku suka sukun goreng. Enak tuh. Aku suka keripik sukun, enak keripik banget sukun, itu. Iya betul. Jadi pengen nih ngomong-ngomong soal sukun, tapi ini katanya sukun ini mengandung antioksidan nih dok. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta. Yes, jadi daun sukun itu mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Keduanya merupakan senyawa antioksidan. Dan daun sukun tadi juga disebutkan bahwa dapat memperbaiki fungsi liver atau memiliki efek proteksi terhadap kesehatan liver atau hati. Dan memang sudah ada penelitiannya bahwa mengkonsumsi daun sukun itu dapat memperbaiki gejala fibrosis hepar atau kerusakan sel hati. Tapi ujinya pada hewan coba. Namun terkait kandungan antioksidan memang ada pada daun sukun. Nah itu kalau misalnya kita kan suka konsumsinya berbeda-beda nih. Mungkin ada yang suka yang digoreng, ada yang dikukus atau direbus. Itu enaknya diapain itu bagusnya? Ada manfaatnya gitu. Kalau di penelitian-penelitian yang memang membuktikan adanya kandungan antioksidan daripada daun sukun itu dibikin ekstrak. Jadi nggak ada yang digoreng atau dibikin keripik atau seperti yang tadi Mas Indra katakan dimakan buahnya, itu nggak ada. Penelitian nggak ada yang menyatakan bahwa mengkonsumsi daun sukun atau keripik daun sukun atau daging daun sukun yang daging sukun yang digoreng itu bermanfaat sebagai antioksidan, tidak. Sayang sekali. Yes, dan antioksidan juga pada dasarnya akan rusak kalau dipanaskan kan. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra mau mengharapkan dapat antioksidan dari buah sukun terus digoreng, dengan digoreng aja antioksidannya sudah rusak. Hilang, betul. Nah, berikut ini nih dok, tadi kan sempat kita bertanya ya, sempat tadi sebelumnya. Itu ya. Nah, itu mengkonsumsi daun sukun dapat mencegah timbulnya yang namanya sel kanker. Itu fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Walaupun dia udah antioksidan dok. Yes, karena gini, kalau mencegah pembentukan sel kanker pada manusia, mitos Mas Indra. Tetapi kalau mencegah pembentukan sel kanker di laboratorium, fakta. Jadi sudah ada ujinya dengan menggunakan sel kanker jenis tertentu. Itu sel kanker payudara. Dan memang terdapat penghambatan pembentukan sel kanker. Tapi yang perlu diingat kita nih, tubuh manusia kan terdiri dari berbagai jenis sel. Tidak hanya sel kanker saja atau sel jenis tertentu. Jadi
mengkonsumsi daun sukun untuk mendapatkan manfaat mencegah kanker itu masih jauh karena ada interaksi antara satu sel dengan sel lain. Penelitian hanya menggunakan satu sel. Tubuh kita terdiri dari berjuta-juta sel. Gitu. Oke, ya mungkin ini belum bisa ya dok ya kalau Belum misalnya bisa untuk saat kanker Saat ini. Tapi di masa mendatang, Siapa tahu ya dok. betul. Karena sekarang aja sudah terbukti bahwa daun sukun mengandung antioksidan. Ya. Tapi nih dok, selain kanker nih masyarakat juga percaya bahwa daun sukun ini dapat mengobati asam urat dok. Ini fakta atau mitos? Mitos kalau mengobati asam urat. Soalnya kan banyak dok itu yang mempercayai itu sih dok. Betul, Soalnya. karena banyak yang mempercayai, maka peneliti banyak melakukan penelitian. Ya. Tapi pada hewan coba, termasuk yang asam urat. Iya. Benar, pada tikus yang dapat ekstrak daun sukun itu terdapat penurunan level atau kadar asam urat dalam darah. Pada tikus yang menjadi hewan coba. Nah, tapi pada manusia saat ini belum ada tuh yang melakukan uji pada manusia. Jadi kalau mau mengkonsumsi daun sukun buat menurunkan kadar asam urat pada manusia saat ini kan masih belum bisa. Karena kita belum tahu dosisnya berapa. Terus kalau daun sukun yang pada umumnya dikonsumsi dengan cara digodok, apakah manfaatnya akan sama dengan pada penelitian yang dibuat ekstrak gitu. Jadi masih panjang prosesnya mau menjadikan daun sukun sebagai obat penurun asam urat. Duh, mudah-mudahan ini jawaban yang berikut ini agak beda ya. Kalau tidak asam urat kan yang mitos. Nah, kalau ngobatin diabetes gimana, Dok? Fakta atau mitos? Ngarepnya sih fakta ya, Mas ya. Fakta? Ngarepnya. Harusnya fakta. Tapi pada kenyataannya mitos, Mas Oh, Ilya. mitos. Itu dia tadi ya, seperti penjelasan yang panjang tadi bahwa Masih sama. Masih sama. Jadi karena manfaat daun sukun tuh sudah terkenal di masyarakat yang seperti Mas Indra dan dokter bilang. Jadi orang tuh senang melakukan penelitian terkait manfaat daun sukun, termasuk untuk kolesterol, menurunkan kolesterol, terus tata laksana penyakit jantung, diabetes atau kencing manis, hipertensi, tapi semuanya saat ini masih pada hewan coba. Next, di masa mendatang akan dilanjutkan pada umumnya ke manusia supaya kita tahu zat aktif yang ada di daun sukun sampai dia bisa mengobati atau menurunkan kadar gula darah itu apa gitu. Nah, saat ini belum sampai ke situ. Belum ada ya dok. Betul. Ya. Oke, ini masih ada mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Katanya daun sukun ini berkhasiat sebagai zat anti radang. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Sebagai anti radang. Anti radang. Jadi itu dikonsumsi, bisa dikonsumsi. Pada manusia nih, Dok. penelitiannya pada hewan sebagai anti radang kan? Oke. Iya, anti radang memang terbukti bahwa daun sukun dapat menghambat proses peradangan dengan menghambat migrasi leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih yang berperan pada proses peradangan. Ya. Nah, tapi penelitiannya belum pada manusia. Kalau bermanfaat sebagai anti radang, yes. Tapi kalau manusia yang mengalami penyakit peradangan mau mengkonsumsi daun sukun berharap dapat efek sebagai anti peradangan, saat ini tentunya masih dipertanyakan. Oh gitu. Nah, Dok, ini ada lagi nih buah-buah lain yang tentunya punya manfaat dan vitamin yang lain ya. Seperti apa liputan, tapi sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu ya, Dok. Oh, belum ya, Dok ya? Belum. Masih baru nama kita dulu ya, Dok. Tipsnya belum. Oh iya, betul sekali. Kita lihat dulu aja. Ini berikut ini adalah buah-buahan yang punya vitamin-vitamin lainnya. Vitamin A khususnya. Ini dia. Pemirsa, ayo hidup sehat. Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang sangat penting untuk tubuh, terutama bagi kesehatan mata atau indera penglihatan kita. Sayur mayur merupakan salah satu bahan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Tapi sebenarnya banyak juga buah-buahan yang mengandung vitamin A. Nah, berikut ini adalah aneka jenis buah-buahan yang kaya kandungan vitamin A. Yang kelima adalah jambu biji. Buah yang aslinya berasal dari Brazil ini masuk ke Indonesia lewat Thailand. Buah ini sangat enak dimakan langsung ataupun dibuat jus. Selain rendah kalori dan mengenyangkan, jambu biji juga mengandung vitamin A yang cukup tinggi, yaitu sebesar 624 international unit per 100 gramnya. Di urutan keempat ada buah yang paling terjangkau dan paling mudah ditemukan di Indonesia. Apalagi kalau bukan pepaya. Ya,
Pepaya memiliki daging yang sangat lunak, berair, dan manis. Pepaya memang sudah sangat terkenal sebagai buah yang berkhasiat bagi sistem pencernaan kita. Tapi, tahukah Anda kalau pepaya juga memiliki kadar vitamin yang lumayan tinggi, yaitu 950 international unit alam setiap 100 gramnya. Selanjutnya di urutan ketiga ada mangga. Buah yang mudah, murah, dan bergizi ini sudah menjadi favorit kebanyakan orang Indonesia. Mangga bisa dimakan langsung, di jus, bahkan dirujak. Buah yang enak dikonsumsi di skala musim ini ternyata juga kaya akan vitamin A. Dalam 100 gram buah mangga terkandung 1082 international unit vitamin A. Sayangnya, mangga memiliki kadar gula yang tinggi. Jadi, jangan sampai dikonsumsi berlebihan ya pemirsa. Di peringkat kedua adalah markisa. Buah yang satu ini sering kita jumpai dalam bentuk sirup. Buah dengan rasa manis, keasaman ini sudah terbukti sangat digemari dalam bentuk sirup. Tapi banyak orang yang tidak tahu kalau kandungan vitamin dari markisa juga sangat tinggi, terutama vitamin A-nya. Dalam setiap 100 gram buah markisa terkandung vitamin A sebanyak 1274 international unit. Ranking pertama sebagai buah dengan kandungan vitamin A tertinggi adalah melon. Buah yang mudah ditemui di pasar tradisional atau supermarket ini memiliki daging yang lembut, manis, dan berair, sehingga terasa sangat nikmat dan segar di mulut. Tapi tahukah Anda kalau melon merupakan buah dengan kandungan vitamin A tertinggi? Dalam tiap 100 gram buah melon yang kita konsumsi, maka kita akan mendapatkan 3.382 international unit vitamin A. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Ayo makan buah sekarang. Ternyata ini buah melon ya yang paling tinggi vitamin A-nya. Aku agak kurang suka tuh sama melon, agak pahit-pahit gimana gitu, ada manis, ada pahit, ada gitu kadang-kadang. Tapi ternyata banyak kok yang lain juga, ada buah mangga, markisa, terus pokoknya tuh yang gampang diinget tuh mungkin yang warnanya agak orange gitu yang vitamin A-nya tinggi. Nah ini kita balik lagi ke sukun lagi tadi. Konsumsi daun sukun dok itu dapat mengakibatkan tekanan darah rendah. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos juga. Sudah ada yang membuktikan bahwa ekstrak daun sukun itu tidak memiliki efek kronotropik negatif. Artinya dapat menurunkan denyut jantung ataupun menurunkan tekanan darah. Itu belum terbukti atau tidak ada landasan ilmiah yang menyatakan hal tersebut. Oke, nah dok, ini mungkin masyarakat nih mungkin masih percaya kan kalau misalnya daun sukun itu banyak manfaatnya, dan mungkin masyarakat juga menggunakan obat-obat dari dokter, misalnya obat kolesterol, asam urat, diabetes, dan itu konsumsinya dengan daun sukun tuh seperti apa dok? Takutnya ada interaksi yang tidak diinginkan. Ini tips yang perlu disampaikan tadi. Jadi kan masyarakat ini sudah banyak yang percaya bahwa daun sukun tuh dapat mengobati penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sampai penyakit jantung. Jadi buat masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit tersebut, kita tahu penyakit tersebut kan penyakit kompleks, pengobatannya butuh jangka panjang dan butuh pemantauan oleh dokter dan tenaga medis. Karena apabila tidak dirawat, tidak dikontrol, resikonya akan buruk, akan memperburuk keadaan kesehatan. Boleh saja mengkonsumsi daun sukun, tapi harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Dan jangan meninggalkan obat yang telah diresepkan oleh dokter, khususnya untuk penyakit diabetes dan hipertensi. Penyakit yang benar-benar harus dikontrol.
Nah, kalau mau mengkonsumsi daun sukun itu juga harus dipertimbangkan kemungkinan adanya potensiasi efek samping. Atau kalau misalnya dia mengkonsumsi daun sukun bersamaan dengan obat obat yang diresepkan oleh dokter. Biasanya air rebusannya tuh dibuat minum obat. Itu juga sangat tidak dianjurkan karena mengkonsumsi obat dari dokter harus diminum dengan air putih, bukan dengan air rebusan daun sukun. Karena dikhawatirkan ada potensiasi efek samping, ada interaksi obat. Yang nantinya bukan efek terapi yang didapat, tetapi efek yang merugikan terhadap kesehatan si penderita. Satu lagi yang penting buat kelompok tertentu seperti ibu hamil, menyusui, orang-orang dengan gangguan fungsi organ, mulai dari ginjal, liver maupun jantung, alangkah baiknya tidak mengkonsumsi daun sukun untuk tujuan pengobatan. Karena sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa daun sukun tuh aman dikonsumsi oleh kelompok tersebut, terutama ibu hamil dan menyusui. Baik, Dok. Wah. Berarti harus hati-hati ya ini ya. Betul. Sampai sejelas-jelas itu ya, hati-hati ya. Terima kasih banyak Terima ya, kasih Dok. banyak ya, Dok. Apalagi mau cari buat obat ya daun sukun tersebut ya. Betul Jadi hati-hati sekali. banget. Ini kan lagi hujan-hujan begini nih ya. Kita main hujan-hujanan seru kali ya, Dok ya. Aku tuh suka banget kalau main Ya hujan-hujanan. ampun, ini kayaknya masa kecil kurang bahagia deh, Kak Iya Indra. sih. Hati-hati loh, Dari nanti kecil bisa nggak aku nggak pernah demam. ketemu hujan. Kalau sekarang ketemu hujan aku Nah, pulang dari sini bisa Iya langsung itu dia Indra. makanya. Tapi ini sebenarnya bisa bikin sakit loh, dan ini Masa sih? dampaknya ke tubuh tuh berbahaya kalau Oh, iya? misalnya dilakukan terus-terusan. Oh gitu. Nah ini kita akan bahas nih sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.